Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasil darsan al-balaghah min kitab Syarhul Balaghah min kitab Qawaidil Lughah al-Arabiyyah. Al-an nahnu fi safha 125. Kita di halaman 125. Masih di pembahasan makna-makna far'i dari al-istifham. Bahwasanya istifham itu punya makna asli dan punya makna far'i. Masing-masing adawat itu ada makna tersendiri. Ya, dari 11 adawat itu berbeda-beda maknanya. Secara umum memiliki makna at-tasawur atau at-tasdiq. Nah, dan terkadang adawat istifham itu keluar dari makna tasawur atau tasdiq itu kepada makna-makna yang lain. Ada total 8 makna yang akan kita ambil sekarang. Makna yang pertama sudah kita ambil kemarin di pertemuan sebelum hari ini, yaitu makna at-taswiyah. Kemudian yang kedua makna an-nafyu. Sekarang kita ambil makna yang ketiga, al-inkar. Ya, makna dari istifham ada artinya pengingkaran. Baik. Wal inkari nahwa aghairallahi tad'un alaysallahu bikafin abda. Di sini dilihat ada kata hamzah di situ. Hamzah pertama kali kita lihat itu pasti kita berpikir hamzah itu kalau tidak tasdik pasti tasawur. Tapi ternyata bukan tasdik, bukan tasawur hamzah di sini, tapi ingkar. Ya, ini mana far'inya. Ya. Berarti apa yang datang setelah hamzah ini adalah sesuatu yang diingkari. Ya, aghairallahi tad'un, berarti di sini dia mengingkari ya penyembahan kepada selain Allah. Apakah engkau menyeru selain Allah? Ini berarti kan mengingkari seruan kepada selain Allah. Ya, berarti ayat ini sedang menafikan kesyirikan. Ya. Alaysallahu bikafin abda, bukankah Allah itu mencukupi hamba-hambanya? Ya, ini juga pengingkaran, ya. Pengingkaran untuk menunjukkan bahwasanya ya Allah itu tidak butuh kepada hamba-hambanya. Bahkan hamba itu ya cukup dengan Allah saja. Wa ma'nahu an yakuna al-mustafhamu anhu amran ghairu murdin fayunkar. Ya, sesuatu yang ditanyakan itu setelah hamzah itu adalah sesuatu yang ghairu murdin, yang tidak diridhoi, fayunkar, maka diingkari. Contohnya aghairallahi tad'un, fahada ingkar. Ya, ini namanya pengingkaran. Walakinnahu bimana taubih, ingkar sekaligus taubih namanya ini. Apa itu taubih? Ya, taubih itu untuk menyebutkan keburukan sesuatu. Untuk kita mengasih tahu kepada orang betapa buruknya sesuatu. Jadi kalau antum mau melarang orang dari kesyirikan, bagaimana caranya? Selain mengatakan jangan berbuat syirik, antum katakan syirik itu adalah kotoran yang sangat dilarang dalam Islam. Jadi antum sebutkan betapa buruknya kesyirikan itu. Ini namanya taubih. Jelas ya? Baik. Ya. Contohnya misalkan aifkan alihatan dunallahi turidun fahadha aidan inkar wa taubih. Ini semisal. Ya. Contoh yang lain misalkan awataznil hurrah fahadha yahtamil an yakuna inkaran wa yahtamil an yakuna ta'ajjuban. Ya. Ya, awataznil hurrah kalau contoh seperti ini maknanya bisa ingkar, bisa juga ta'ajjub sekaligus. Ada orang hurrah, hurrah artinya orang yang merdeka ya. Apakah orang yang merdeka itu berzina? Ya, jadi kebanyakan yang melakukan perbuatan zina itu adalah ya, orang-orang yang tidak merdeka. Ya, karena kan dia tidak bisa menentukan pasangan hidupnya sendiri kecuali dengan kehendak tuannya. Jadi mereka biasanya yang melakukan zina. Nah, orang yang merdeka itu terpandang di masyarakat. Ya, kemudian ketika ada orang yang merdeka dan berzina, ya, kan kita heran, takjub gitu, kok ada? Gitu. Ya, kita katakan awataznil hurrah, itu mana yang pertama. Ya, mana ta'ajub, atau bisa juga mananya pengingkaran kepada perbuatan tersebut. Katakanlah kita tahu ada orang yang merdeka, kita pergoki dia sedang berzina, maka kita katakan awataznil hurrah. Ya, apakah ta'ajub di situ? Ya nggak mungkin ya ta'ajub melihat orang lagi berzina. Ya, di situ pengingkaran mananya. Jelas maksudnya nih? Wa qauluhu ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Nah, ini kaifa di sini bukan artinya kaifiyah, itu bukan. Ya, tapi ini adalah pengingkaran. Ya. Yaqulu ba'dul ulama ingkar wa ba'duhum yaqul ta'ajjub. Sebagian ulama mengatakan kaifa ini maknanya ingkar,
pengingkaran ya terhadap perbuatan tersebut, ada juga mengatakan ya ta'ajjub ya. Wa hadza natijun an ikhtilafil faham. Ya, ini berasal dari perbedaan dalam pemahaman. Wa huwa fil haqiqah ingkarun wa ta'ajjubun. Ya, sebenarnya maknanya adalah ingkar dan ta'ajjub sekaligus. Ingkarun alaihim an yakfuru billahi ma'a qudratihi subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di situ kita mengingkari mereka yang kufur kepada Allah, padahal Allah itu mampu untuk menghidupkan mereka setelah mereka mati. Bagaimana antum kafir kepada suatu zat yang mampu menghidupkan antum setelah antum mati? Bayangkan. Ya, apalagi untuk menghidupkan, menciptakan antum kembali ya dari ketiadaan. Ya. Baik, menciptakan antum dari ketiadaan saja Allah mampu. Antum yang tidak ada kemudian menjadi ada. Apalagi untuk menghidupkan antum kembali setelah antum mati, begitu maksudnya. Nah, berarti kan di sini pengingkaran ya, pengingkaran kekufuran orang tersebut. Kaifa takfuruna billah. Ya, ada orang lagi minum khamr dan dia seorang muslim, kita katakan ya, kaifa yashrabul muslim al khamr, ya, kaifa yaf'alul muslim hadza, kaifa yaznil hurrah masalan ya, kaifa taznil hurrah. Ini maknanya ingkar dan sekaligus ta'ajjub. Jelas ya? Ya, kita lihat seorang santri tidur di kelas ya. Ya, teman-teman yang lain pada khusyuk memperhatikan pelajaran, dia tidur di kelas. Maka kita katakan ya, kaifa yanamu talibul ilmi bil fasl. Gitu. Baik. Wa qauluhu ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdah, mal jawab bala, ay innallaha kafin 'abda. Allah itu cukup bagi hambanya. Ya. Pertanyaan ini artinya, bukankah Allah itu cukup bagi hambanya? Butuh pertanyaan, butuh jawaban nggak di sini? Tidak, karena udah jelas Allah itu adalah maha segala-galanya. Ya, nah cukup bagi hamba, nggak butuh yang lain. Ya, walau qulna na'am fal mas'alah khatirah. Jangan katakan na'am kalau pertanyaan diawali dengan alaysa itu. Ya, ya karena kalau anda mengatakan na'am justru kebalikan mananya. Ya. Ketika misalkan alaihissallahu bikafin abdah, antum jawab dengan na'am, berarti antum tidak setuju sama pernyataan tersebut. Ya. Kalau anda katakan misalkan, bukankah makanan ini enak? Kalau antum mengatakan iya, berarti makanan ini nggak enak. Ya. Ya, padahal makanan ini semua orang tahu enak, gitu. Ya? Itu kalau pertanyaannya mengandung nafi, alaisa atau ala, ya, atau ama. Ya, berarti jawaban yang benar itu adalah dengan kata bala. Ya, ada seorang laki-laki, ya, istrinya bertanya kepada dia, ya, alaisa ana wahidatun fi qalbik, bukankah aku satu-satunya dalam hatimu? Kan kata alaisa di situ. Suaminya menjawab na'am. Itu menunjukkan berarti apa? Ya, berarti ada perempuan lain yang dipikirkan sama dia. Ya. Maka kata suaminya tersebut, ya, seandainya istri saya paham bahasa Arab, dibunuh saya kayaknya. Dan seharusnya jawabannya bala gitu kan, tapi istrinya malah senang dengan jawaban na'am itu, ya, karena nggak paham mana pertanyaannya. Baik. Walihada yurwa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya, fi qoulihi ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala annahu qala law qalu na'am lakafaru. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Nah, mereka menjawab apa? Bala. Karena mereka adalah orang yang beriman. Kalau mereka orang yang kafir, mereka akan menjawab na'am. Ya, kebalikannya. Na'am bermakna la, itu gimana ceritanya? Na'am bermakna la ya kalau pertanyaannya juga memang mengandung kalimat negatif. Wal farqu baina bala wa na'am anna na'am litasdiq ay li itsbati madlulil mustafham. Ya. Beda bala sama na'am itu. Kalau na'am itu untuk mengkonfirmasi atau menyetujui pernyataan yang ditanyakan. Gitu. Ya. Apakah antum sudah makan? Apa yang ditanyakan di sini? Sudah makan. Kalau antum beneran sudah makan, antum jawab na'am. Begitu. Jelas? Karena pertanyaannya tidak ada unsur negatifnya di situ kan? Ya. Apakah antum sudah makan? Ya, tidak ada kalimat negatif di situ. Ya, berarti jawabannya harus dengan na'am untuk tasdiq atau sebaliknya la kalau tidak sesuai. Pamathalan idza dakhalatil hamzatu ala nafin fa idza qulta na'am fa ma'nahu annaka saddaqtan nafya. Nah, sekarang bagaimana kalau kalimat tadi apakah antum sudah makan?
Ya. Apakah ini Anda ganti dengan bukankah? Bukankah? Berarti kalimat negatif kan jadinya. Apakah itu kan positif. Ya. Bukan itu negatif artinya kan, kalimat negatif. Bukankah antum sudah makan? Kalimat pertanyaannya bernilai positif atau negatif sekarang? Negatif karena ada kata bukan, ya. Nah, maka kalau Anda katakan na'am, berarti Anda mengkonfirmasi pernyataan yang negatif tadi. Ngerti maksudnya? Nah, kalau Anda katakan na'am, berarti saya belum makan. Ya, paham maksudnya ya? Jadi intinya kalimat na'am itu adalah untuk tasdid. Ya, kalau antum bertanya dengan mengandung nafi, berarti antum mentasdid yang nafi. Mentasdid yang nafi artinya berarti antum meniadakan. Gitu. Wa idza qulta bala, maknahu annaka nafaitan nafya. Tapi kalau antum mengatakan bala, bala itu yang maknanya ya untuk menafikan yang nafi, dan ini yang kita maksudkan. Gitu. Ya. Alaihissallahu bikafin abda. Allahu yuqarriru annahu kafin abda. Kafin abda artinya mencukupi untuk hambanya. Na'am yuqarriru dzalik wa lihadza qala ba'daha wa yukhawwifunaka billadina min duni. Fal istifham yusbitul kifayah wa yuqarriruha wa la yanfiha. Baik. Jadi apa namanya? Nah, di sini ditakrir di sini. Wa qaluna al-istifham yusbitul kifayah wa yuqarriruha. Kifayah itu artinya kebercukupan ya. Ya, berarti maksudnya manusia itu cukup dengan Allah saja ya. Kemudian ditakrir. Ahsan min qaulina yunfi adamal kifayah. Wallahu yuqarriru kifayatahu li 'abdihi wa anna kifayatahu li 'abdihi amrun muqarrar. Muqarrar artinya dipastikan, dikonfirmasi ya. Jadi alaihissallahu bikafin abda. Di sini kan Allah mentakrir, mengkonfirmasi kepada kita makna bahwasanya Allah itu cukup bagi hambanya. Ya, baik. Wal haqiqatu anna fi hadzal mithal alladhi ata bihi al-muallif litamthili nadharan li'anna hadzal istifhama litaqrir. Ya, jadi contoh alaihissallahu bikafin abda ini kurang tepat. Ya, contoh untuk pengingkaran. Ya. Karena kalau antum mengingkari alaihissallahu bikafin abda, ada mana kifayah di situ. Paham itu mana kifayah? Ya? Allah cukup bagi hambanya, itu namanya kifayah. Jadi dari kata kafin itu, alaihissallahu bikafin, kafayah fi kifayah. Ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan alaihissallahu bikafin abda, itu maknanya ingkar. Ya. Berarti di sini antum mengingkari kifayahnya Allah kepada hamba. Padahal bukan itu yang kita inginkan, gitu kan? Nah, makanya kata Syekh di sini contoh ini kurang tepat kata beliau. Karena di sini bukan untuk ingkar, ini untuk takrir namanya. Ya. Innallaha kafin abda. Penetapan di situ. Bukti takrirnya mana? Lanjutan ayatnya, wa yukhawwifunaka billadina min duni. Allah buat ya, kalian itu takut dengan selain Allah. Ya, kalau kalian takut kepada jin, ya, Allah akan buat kalian takut kepada jin. Yaitu selain Allah. Nah, ini berarti menunjukkan takrir di sini, konfirmasi, penetapan. Baik. Wa wajhu kalamil mu'allif anna ingkaran nafi iqrar, fa idza ankarta an-nafya fa huwa iqrar. Kalau antum mengingkari sesuatu yang nafi, itu artinya antum menetapkannya. Sesuatu negatif antum negatifkan, berarti antum menetapkan adanya sesuatu yang negatif itu. Ya, baik. Jadi kalau ada sesuatu yang negatif, ya, antum benarkan, ya, berarti bernilai positif. Tapi kalau antum sesuatu yang negatif, antum apa namanya tiadakan, ya berarti jadinya ya tetap akan bernilai negatif. Aika annal muallifa yaqul al-hamzatu huna dakhalat 'ala an-nafi fa hiya li inkarin nafi wa inkarun nafi iqrar. Di hamzah yang ada di situ masuk kepada nafi kan, laisa itu nafi. Ya. Fa hiya li inkarin nafi berarti dia untuk mengingkari penafian. Wa inkarun nafi iqrarun, dan mengingkari penafian itu berarti antum menetapkan, ya, ibaratnya itu negatif kali negatif, ya positif jadinya. Ya, antum apa namanya mengingkari sesuatu ya, yang
ditiadakan, berarti antum menetapkan. Ya, kalau anak katakan misalkan, saya tidak mau antum tidak hadir. Maknanya apa? Saya mau antum hadir. Gitu maksudnya. Saya tidak mau antum tidak hadir. Saya tidak mau ini negatif kan? Ya. Tidak hadir juga negatif. Berarti ana menetapkan kehadiran antum. Berarti yang ana mau adalah antum hadir. Jelas ya, kurang lebih seperti itu. Na'am hadza wajhu kalamil muallif lakinna ghayrahu minal muallifina yaqul al-istifhamu huna litakrir. Makanya lebih tepat di sini istifham itu adalah untuk takrir, bukan seperti pendapatnya penulis di sini mengatakan untuk ingkar. Contoh yang lain adalah di surat Alam nashrah laka sadrak mithluha tamaman wal istifham fiha litakrir wa qalu ta'ala alam nurabbika fina walida. Ini juga takrir semua. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu? Nah, ini bukan mengingkari berarti kan? Bayangin artinya kalau mengingkari berarti Allah belum melapangkan dada Nabi. Gitu. Ya, ini ikrar namanya. Jadi jelas sekarang ya kenapa contoh tadi kurang tepat ya. Wa yaqulu syair, contoh dari syair, am kaifa yantiqu bil qabihi mujahira wal hirru yuhditsu ma yasha'u fayadfinu. Fi hadha istifham inkari. Kaifa di situ ya. Kaifa yantiqu bil qabihi mujahira. Ya, bagaimana mungkin dia membicarakan keburukan dengan terang-terangan? Al-hirru saja ya. Al-hirru itu kucing ya. Kucing aja habis buang air, ya, itu apa? Dikubur sama dia kan, digali tanah ya. Ya, bagaimana mungkin? Berarti dia ini mengingkari perbuatan orang yang terang-terangan menyebutkan perkara yang buruk. Fi hada istifham inkariyun istifhamu inkari fi hada istifhami inkariyin ay ma'nahu kaifa idza fa'ala al-qabih jahar bi dzikri. Bagaimana mungkin orang itu dia melakukan keburukan kemudian terang-terangan menyebutkan keburukan tadi. Wal hiru yuhditsu ma yasha'u fayadfinu. Ya. Sedangkan kucing aja ya, habis buang hajat dikubur hajatnya. Wa makna ma yasha ai idza bala, kalau dia kencing atau hasala minhu syai' akhar, atau dia buang air besar atau dia muntah misalkan ya, yadfanu ya, dia kubur pasti. Faka'annahu yaqul al-hirru ahsanu minhu. Ya, ini kucing masih lebih baik dalam masalah ini daripada dia. Ya, kucing melakukan keburukan ditutupi sedangkan dia tidak. Baik. Kemudian mana yang keempat? Al-amr. Ya, mana dari istifham, mana far'inya adalah al-amr. Contohnya apa? Hal antum muntahun wa nahwa aslamtum ay intahu wa aslimu. Fahal antum muntahun, hal di sini nggak bisa antum artikan apakah. Muntahun ini berhenti ya. Ya. Tidak bisa juga antum mengartikan dengan pengingkaran. Tidak juga antum artikan dengan penafian, tapi di sini adalah al-amr, perintah. Fahal antum muntahun artinya berhentilah, gitu ya, berhentilah. Ya. Baik. Misalkan seorang ibu melarang anaknya untuk melakukan suatu perbuatan, misalkan jangan main api. Ya. Kemudian ya, si anak ini malah melakukan larangan tadi. Ya. Ya. Melakukan larangan tadi. Ya. Kemudian si ibunya bilang, ya, terus nak, ya, terus main api. Nah, ini perintah bukan? Secara omongan perintah ya. Nah, tapi mananya di situ adalah larangan. Jadi perintah itu terkadang bermakna larangan bermakna perintah. Padahal perintah sama larangan sesuatu yang bertolak belakang kan? Ya. Nah, apalagi antara istifham bermakna amr. Maka lebih memungkinkan lagi maksudnya. Ya. Nahi saja bisa bermakna amr, apalagi istifham yang memang berbeda jenis, ya, yang berbeda medan begitu. Ya. Amr kan lawannya nahi. Jadi dia itu bisa ya, yang bertolak belakang saja bisa memiliki makna yang sama, apalagi kalau berbeda jenis. Ya. Baik. Lihat syarahnya. Al-amru nahwa fahal antum muntahun wa hiya fi qoulihi ta'ala innama yuridu asyaitanu an yuqya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Ya, syaitan itu ingin menjatuhkan kalian ke dalam permusuhan, saling benci, ya.
ya gara-gara kalian minum khamar, gara-gara berjudi, ya. Jadi itu cara syaitan untuk membuat kalian bermusuh-musuhan dengan khamar, dengan judi, ya, sehingga khamar dan judi itu nanti akan membatasi kalian atau melarang kalian dari mengingat Allah dan untuk sholat. Karena kalau sudah judi dan khamar itu orang lupa zikrullah dan lupa sholat. Maka ujung ayatnya fahal antum muntahun. Tadi kan hal-hal yang buruk disebutkan. Maka sekarang fahal antum muntahun bimana intahu, ya, berhentilah. Kalau sekarang kalian tahu bahwasanya khamar itu sebab perpecahan dan permusuhan, berhentilah minum khamar, begitu. Ya. Jadi mana istifhami huna al-amr ay intahu. Wa li hadza yuqalu inna Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala intahaina fal istifham fil ayat lil amr wa manahu fantahu. Maka ketika turun ayat ini, ya, turun ayat surat Al-Maidah tadi, ya, Umar, ya, yang sebelumnya minum khamar di masa jahiliyah, ya, para sahabat dulu minum khamar mereka di masa jahiliyah sebelum turun larangan minum khamar. Nah, ketika turun ayat ini, ya, bentuk sami'na wa ata'na dari Umar, beliau mengatakan intahaina ya Allah, kami berhenti ya Allah, kami berhenti, ya, sudah cukup gitu maksudnya. Ya. Ini bentuk sam'an wa ta'ahnya Umar kepada ayat ini. Baik. Wa kadzalika qauluhu wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Al ma'na kama yaqul mu'allif ay aslimu fa yakunu al istifhamu lil amr aslamtum ay aslimu wa fi hadha nazar. Baik. Katakanlah kepada orang yang diberikan kitab. Berarti maksudnya ahlul kitab. Katakanlah kepada Yahudi dan Nasrani wal ummiyin dan orang-orang yang tidak bisa membaca ataupun menulis, aslamtum di mana aslimu. Wahai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, masuk Islamlah kalian. Maksudnya orang awam di sini yang tidak beragama. Ya, atau orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi Allah katakan aslamtum, ada hamzah di situ. Jangan antum artikan apakah kalian masuk Islam? Ya, katakan kepada orang ahlul kitab dan orang ummi, apakah kalian masuk Islam? Kan mananya nggak bagus jadinya. Nah, coba kalau antum artikan dengan amr. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin itu, masuk Islamlah kalian. Nah, kan kalimatnya sekarang lebih mudah untuk dipahami. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka masuk Islam, maka akan mendapatkan petunjuk. Nah, tapi kata Syekh di sini wa fi hadza nadhar. Ini contoh yang ya masih perlu dikoreksi lagi. Fayahtamilu anna aslamtum fil ayatil karimah laisatil amr walakinnaha litaqrir ay yuqarrir ba'da an arada alaihimul ayat an yuslimu wa yulzimuhum bihi. Karena hada yakni ba'da hadzal bayani aslamtu amla fayakunu hada ala sabilil ilzam ay law qila al istifhamu huna lil ilzam lakana jaydan wa huwa ahsan min qawlihi walil amr. Kata beliau, kalau mengatakan aslamtum itu bermakna amr masih terlalu jauh untuk sampai ke situ. Ya, karena amr itu kan perintah artinya ya. Perintah itu kan makna aslinya apa? Wajib. Apakah orang Yahudi Nasrani itu wajib untuk masuk Islam? Ya, kita paksa mereka gitu masuk Islam? Kan nggak begitu kan? Ya, mereka masuk Islam itu kan kembali kepada keinginan masing-masing kan. Tidak mungkin kita memaksa mereka gitu maksudnya. Jadi untuk sampai ke derajat amr itu masih kurang. Ya, jadi di bawahnya amr itu ada namanya ilzam. Ilzam itu pengharusan, tapi tidak sampai ke derajat wajib, begitu. Ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka diilzamkan untuk masuk Islam, ya, tapi tidak diperintah sebagaimana kerasnya perintah kepada orang Islam sendiri. Ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, ya, kalau mereka masuk Islam, itu harus dengan keinginan sendiri, ya, harus dengan keinginan sendiri, ya, karena ya masuk Islam itu kan butuh iman, ya, iman itu artinya pembenaran, jadi harus ada pembenaran dulu. Nah, bukan berarti orang Yahudi Nasrani itu boleh nggak masuk Islam, enggak, bukan begitu memahaminya. Ya. Orang Yahudi Nasrani itu harus masuk Islam agar mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Tapi konteksnya di sini adalah kepada ya, kita yang Muslim, apakah harus memaksa mereka masuk Islam atau tidak, begitu. Taib. Kata beliau di sini lebih cocok kalau kita katakan maknanya ilzam, yang di bawahnya amr. Amma qauluhu ta'ala qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
fahal antum muslimun fa hadhihi allati tasluhu li an naqul hiya bima'na fa aslimu. Ya. Kalau di ayat qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, ini baru nyocok contohnya bermakna amr di sini. Ya. Katakanlah sesungguhnya yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu. Fahal antum muslimun, bermakna aslimu, masuk Islamlah kalian. Ya. Ini nyocok ini. Ya. Wa farqu baina qaulina lil amri wa qaulina lil ilzam. Ya. Apa bedanya antara amr sama ilzam tadi? Tadi Anda katakan ilzam itu di bawahnya amr. Ya. Kalau ilzam itu kita harus telah menegakkan kepada mereka hujjah. Ya. Maknahu annana aqamna alaihimul hujjah. Amal amr fa maknahu amarnahum wa illam yakun hunaka hujjah. Ya, itu dia bedanya. Jadi kalau ilzam itu harus sudah kita tegakkan hujjah. Apa maksudnya sudah tegakkan hujjah? Ya sudah kita sampaikan dalil-dalil bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Itu namanya ilzam namanya. Ya. Tapi kalau amr itu kita perintahkan dia, ya, tiba-tiba mendatangi orang Yahudi Nasrani mengatakan masuk Islam, itu amr. Belum tegakkan hujjah kan? Gitu. Wa ma'lumun annal ayah, ya, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum tadullu ala anal hujjah qad qamat 'alaihim. Sedangkan di ayat tadi sudah tegak apa tidak hujjahnya? Enggak hujjah di sini, ya, karena dikatakan di ayat apa? Wakul, katakanlah. Berarti di sini kita diperintahkan untuk menegakkan hujjah. Katakanlah ilmu kepada orang Yahudi Nasrani untuk menegakkan hujjah berarti. Nah, kalau hujjah sudah tegak berarti ilzam, bukan amr lagi. Ya, maka kurang tepat kalau ayat tadi diartikan bermakna amr. Baik. Kemudian yang kelima, an-nahi. Nahwa ataksyawnahum fallahu ahaqqu an taksyaw. Ya. Ataksyawnahum, kalau antum artikan dengan apakah, ya, mana kalimat, mana ayat ini mungkin masih bisa dipahami tapi kurang tepat. Ataksyawnahum artinya, ya, apakah kalian takut kepada mereka? Apakah kalian takut kepada mereka? Apakah kalian takut? Ya, ini kan nggak perlu ditanyakan. Kalau orang lagi takut nggak perlu kita tanya, itu kan? Ya, apakah kamu takut? Nggak perlu ditanya, ya, karena dia tahu sendiri bahwasanya apa yang dirasakan itu adalah takut namanya, gitu. Maka ayat ini kayak kurang balik gitu kalau kita artikan seperti itu. Ya, kenapa? Ya karena salah kita memahami hamzah itu. Kalau antum hamzah nggak mengartikan dengan tasawur atau tasdiq, ya nggak bisa seperti itu. Ternyata di sini maknanya adalah nahi. Sekarang kalau kita artikan dengan mana nahi, nyambung mananya. La taksyawnahum bimana la taksyawnahum. Jangan takut kepada mereka. Ya, bayangkan ini, Pak. Gimana tuh bisa sampai ke kata jangan itu padahal di sini nggak ada nahi, nggak ada larangan di situ kan? Ya, inilah yang disebut dengan memahami siyakul kalam itu. Kalau antum memahami siyakul kalam terlebih dahulu atau mempelajari teori-teori kayak gini, kalau nanti antum sudah selesai teori-teori dasar seperti ini, ya kemudian sering praktek, ya maka ya akan terbiasa untuk yang namanya memilih makna yang tepat untuk suatu ayat, gitu. Ya. Maka kalau antum buka mushaf Al-Quran, ya, atau Al-Quran terjemah, ya, ataksyawnahum itu diartikan apakah di situ. Ya. Bagi orang yang belajar balaghah ini nggak benar ini kalimat ini, masih rokik istilahnya, masih lemah, ya, lemah susunannya gitu. Nah itu karena tidak memahami kaidah dasar seperti ini. Baik. Yani fi qoulihi ataksyawnahum fallahu ahaqqu an taksyaw, al makna la taksyawhum fallahu ahaqqu an taksyaw, kama qala Allah taala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalilnya bahwasanya itu adalah an-nahi, ya, ada di ayat yang lain surat Ali Imran. Wa syahid fala takhafuhum amma ataksyawnahum fayani la taksyawhum wallahu haqqu an taksyawhu in kuntum mu'minin. Baik. Wa huna su'al. Ala yajuzu an yakuna al-istifham fil ayah lil inkar? Bisa nggak kalau kita artikan di situ mananya adalah ingkar? Ya, ataksyawnahum itu mengingkari ketakutan mereka kepada selain Allah. Bisa nggak? Secara mana bisa, ya masih bagus, masih nyambung kan mananya, ya. Ya, karena kan takut kepada selain Allah itu sesuatu yang buruk.
Dan kita itu kan biasanya mengingkari sesuatu yang buruk. Nggak mungkin kita mengingkari sesuatu yang baik, yang benar. Baik. Wahuna soal, ya, contohnya misalkan aghairallahi tad'un li'annahu laqalaqa ila aghairallahi tad'un linnahi ay la tad'u ghairallah lakana sahihan. Ya. Wa kaununa huna naqul inna atakhshawnahum linnahi yud'iful ayah ba'da syai' bal innaha tadullu 'ala al-inkar wa hada fi ma law annahum khashahum haqqan. Baik. Jadi kita harus paham dulu ya, makna dari ayat ini. Kalau gitu lebih tepatnya ingkar apa nahi begitu. Kita sedang bahas ini sekarang ya. Ingkar apa nahi ini mana ayat ini? Ya, atakhshawnahum tadi. Baik. Jadi kalau kita mengatakan atakhshawnahum itu untuk nahi, maka ini juga kurang tepat. Ya, kita akan melemahkan sebagian mana dari ayat ini. Ya. Tapi kalau kita katakan tadullu alal ingkar, sebagaimana ayat aghairallahi tad'un wa hadza fi ma law annahum khasyahum haqqan. Kapan kita katakan bermakna ingkar? Kalau ketakutan mereka kepada selain Allah itu sama seperti ketakutan mereka kepada Allah. Paham maksudnya? Nah, tapi nyatanya di praktek di lapangan itu jarang orang itu sampai ke level seperti itu. Ya, kecuali dalam kasus misalkan antum jadi budaknya Fir'aun misalkan. Nggak mau di situ antum akan takut pada Fir'aun karena dia zalim. Sebagaimana antum takut kepada Allah. Begitu kan? Nah, tapi kan sekarang ya, tidak ada yang seperti itu. Gitu. Baik. Maka ya ayat ini bisa berarti bermakna nahi, bisa berarti bermakna ingkar. Ya. Kalau rasa takutnya kepada selain Allah itu kuat sekali, berarti maknanya ingkar. Kalau rasa takutnya kepada selain Allah itu ada tapi tidak sampai melebihi rasa takutnya kepada Allah, berarti ini untuk nahi. Berarti yang sedikit dilarang, yang banyak diingkari. Paham maksudnya? Ya, sedikit dilarang, yang banyak diingkari. Rasa takut itu maksudnya. Rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada selain Allah, kalau sedikit itu diingkari, dilarang agar tidak sampai bertambah. Gitu. Ya. Kalau sudah bertambah bagaimana? Ya, rasa takut kepada selain Allah itu sudah banyak sekali, maka diingkari. Karena ingkar itu harus keras dia. Kalau melarang belum tentu ada pengingkaran di dalamnya. Melarang ya udah, misalkan katakan Agus jangan tidur, udah, habis itu Agus tidur, Anda biarin aja, ini larangan namanya. Tapi kalau ingkar, wah Agus tidur, Anda siram pakai air kalau dia tidur lagi, pukul dan sebagainya, misalkan itu ingkar. Ya saya. Makanya di ayat man ra'a minkum mungkaron itu ya dikatakan di situ ya harus diingkari, berarti bukan sekedar dilarang doang. Kita melihat orang minum khamar bukan hanya dilarang doang, jangan minum khamar, apa udah cukup di situ? Bukan, nggak cukup ya. Ya. Nggak cukup hanya dengan kata-kata seperti itu ya. Hadil ayat atakhshawnahum tukhatibul mu'minin, dan ayat ini kan kalau kita perhatikan sababun nuzulnya itu kepada orang-orang yang beriman. Ya, karena tidak mungkin kita mengatakan kepada orang-orang yang kafir ya, jangan takut kepada selain Allah. Iya, karena mereka menyembah Allah saja tidak, gitu kan? Nah, karena rasa takut kepada Allah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengikrarkan keimanan kepada Allah. Maka ayat ini turun sebab nuzulnya adalah kepada orang-orang yang beriman. Liqauli ta'ala qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim. Ya, qatiluhum, perangi mereka. Ini berarti orang beriman perintah. Wa hal waqa'a minal mu'minin khasyah li ulaik. Nah, maka di sini pertanyaannya apakah orang-orang beriman takut berarti kepada musuh-musuh selain Allah itu? Ya, kepada musuh-musuh dalam membela kalimatullah. Ya. Fa idza kana lam yaqa lahum khasyatun fala wajha lil inkar. Kalau mereka tidak memiliki ketakutan kepada musuh-musuh itu, berarti nggak mungkin Allah mengingkari rasa takut mereka. Ngapain mengingkari sesuatu yang tidak ada kan? Ya. Li'annal inkar innama yakunu an amrin waqi'. Ya, namanya mengingkari itu sesuatu itu sudah terjadi.
Amma amrun lam yaqa lakinnahu mutawaqqa falladhi yansarifu ilaihi huwa nahyu. Adapun amr, ya, itu adalah untuk sesuatu yang belum terjadi. Kalau ingkar itu untuk perkara yang sudah terjadi, kalau amr, ya, itu untuk sesuatu yang, ya, bukan amr, apa, nahi, ya. Nah, kok amr, ya, ingkar kan lawannya nahi, ya. Ingkar itu untuk sesuatu yang sudah terjadi, sedangkan nahi itu untuk sesuatu yang kita khawatirkan terjadi, ada kemungkinan besar dia terjadi, begitu, ya. Maka di ayat tadi berarti ataksyawnahum, ya, takut kepada mereka. Apakah di sini telah terjadi atau belum terjadi? Itu dia pertanyaannya. Paham maksudnya, ya? Ya. Kalau antum mengatakan ayat ini ingkar, maknanya adalah ingkar, berarti, ya, rasa takutnya sudah terjadi. Paham, ya? Kalau antum mengatakan ayat ini adalah larangan, la taksyawnahum, sebagaimana pendapat penulis di sini, berarti di sini rasa takut mereka itu belum terjadi. Nanti maksudnya? Ya, rasa takutnya belum terjadi. Jadi ingkar, ya, itu untuk yang sudah, ya. Nahi itu untuk yang belum dan akan terjadi, kemungkinan akan terjadi. Maka, ya, maknanya kan tipis sekali bedanya, kan. Mana ingkar sama nahi ini tipis sekali maknanya di ayat ini. Ya, tergantung kepada pemahaman antum, apakah orang-orang beriman di sini takut apa tidak. Kalau antum katakan takut, berarti sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, berarti pengingkaran ayat ini mananya. Gitu. Baik. Fa yabqal an-nazar idza kana amran waqi'an fala raiba anna qaunahu lil inkari aula. Kalau perkaranya sudah terjadi, berarti, ya, itu untuk ingkar. Wa idza kana al-amru lam yaqa wa huwa dhahir fa qaunuhu lin nahi aula wa laysa lil inkar. Tetapi kalau perkaranya belum terjadi, maka yang zahir adalah di situ an-nahi aula, laisal ingkar. Amma idza kana al-khitabu fil ayat lil kafirin fal istifhamu yakunu lil inkar. Sekarang istifham ini untuk orang yang beriman apa orang kafir? Taksyawnahum ini orang beriman apa orang kafir? Khitabnya, ya, orang yang beriman, ya. Baik. Kalaupun seandainya ayat ini turun kepada orang yang kafir, ya, maka istifham di sini bermakna ingkar dia. Ada ingkar artinya apa? Sesuatu yang sudah terjadi. Orang-orang kafir itu, ya, mereka kan takut kepada takut kepada hal-hal selain Allah, sehingga maka mereka kafir, begitu. Ya, makanya mereka kafir karena mereka takut kepada selain Allah. Jadi rasa takutnya ini bukan rasa takut yang bernilai ibadah, ya. Tidak kita katakan mereka beribadah karena memang mereka bukan orang yang beriman, gitu. Asalnya fondasinya harus iman dulu, gitu. Jadi orang kafir ini dia dia takut ini. Dia takut kepada selain Allah. Makanya dia kafir. Nah, berarti kalau kita katakan ataksyawnahum ini untuk orang kafir, ayat ini berarti maknanya ingkar, bukan melarang. Karena ingkar itu artinya untuk sesuatu yang sudah terjadi, dan rasa takut mereka sudah ada di sini. Nah, berarti kalau itu kan salah, berarti pendapat begitu, kan? Karena ayat ini bukan untuk orang kafir. Yang benar adalah ayat ini untuk orang yang beriman, berdasarkan lanjutan ayatnya tadi. Ya, qatiluhum itu. Ini berarti untuk orang yang beriman ayat ini. Kalau untuk orang yang beriman, berarti bukan ingkar namanya. Ya, bukan ingkar. Karena orang yang beriman itu takutnya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, gitu. Berarti ini larangan. Jadi seolah-olah dalam ayat ini Allah ingin mengatakan, ya, jangan takut kepada musuh-musuh itu. Ya, para sahabat nggak takut ini, tapi Allah mewanti-wanti mereka, jangan sampai kalian takut kepada musuh-musuh. Nanti maksudnya, ya. Kalau anak katakan kepada Agus, jangan sampai antum tidur di kelas. Apakah Agus tidur di kelas? Ya, tidak, tapi ada rupa dia sudah mulai mengantuk, misalkan. Ini paham maksudnya, ya? Nah, itulah makna dari ayat la takhsyawhum. Ya, ataksyawnahum, ya. Ataksyawnahum maknanya seperti itu, ya. Jadi Allah mewanti-wanti mereka sebelum hal tersebut terjadi. Baik, ini makna
Yang kelima yaitu al-inkar, ya an-nahi ya. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan yang keenam, yang ketujuh, dan yang terakhir yang kedelapan nanti di kesempatan selanjutnya. Ada tasywiq, ada ta'zim, dan ada tahqir nanti. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.